Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat jasad yang sehat insyaallah. Sehingga Allah masih memberikan kepada kita hidayah untuk meringankan kaki kita menuju ke masjid yang tercinta ini. Guna untuk mendengarkan sedikit nasihat yang insyaallah berguna dan sekaligus salat maghrib dan isya berjamaah. Semoga Allah menerima pahala kita. Insyaallah kita akan lanjutkan sesi kajian kita tentang kisah-kisah para nabi. Dan malam ini kita sudah sampai pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nabi yang sangat termasuk nabi yang banyak juga diceritakan Al-Quran, dan nabi yang paling mirip sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah Imam Bukhari rahimahullah, ketika beliau waktu kecil buta, ibunya berdoa supaya Allah mengembalikan penglihatan beliau. Dan ibunya salat, tiba-tiba pas malam bermimpi, ibunya Imam Bukhari bermimpi datang Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kemudian meludah ke mukanya mukanya Bukhari rahimahullah ya, sehingga pas beliau bangun dari tidurnya, beliau melihat ternyata Bukhari kecil sudah kembali penglihatannya. Ini mimpi yang didatang bukan Rasulullah sebagaimana biasanya ya, tapi ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi itulah Nabi Ibrahim, karena setelah Nabi Ibrahim, keturunan dari Nabi Ibrahim lah akan melahirkan para nabi-nabi. Misalnya kalau dari garis Nabi Ibrahim ya ke Ishak, itu dari Ishak kemudian Yakub, kemudian Yusuf, kemudian terus 400 tahun kemudian Yusuf alaihissalam, kemudian setelah Yusuf, kemudian 400 tahun kemudian Musa, Harun, Yusha bin Nun, Syam'un, Uzair bin Uzair, kemudian sampai Zakaria, Yahya, Isa, itu semua dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan daripada Ismail itu tidak ada nabi kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi kita sebutkan siapa nama ayah beliau. Nama ayah beliau adalah Ibrahim bin Talh bin Nahur bin Saruh bin Ragu bin Falih bin Adir bin Shalih bin Arfakashish bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, jadi nama ayahnya Nabiullah Ibrahim itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Tarh, ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Azar. Cuman kalau kita lihat dalam Al-Quran itu jelas ya, itu disebutkan nama ayahnya Nabi Ibrahim itu bernama Azar. Dalam Al-Quran disebutkan wa qala Ibrahimu li abihi Azar ya. Azar, jelas dalam Al-Quran disebutkan nama Azar, yaitu nama daripada ayah Nabi Ibrahim. Ya, surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat 74. Wa qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi ke bapaknya Azar langsung. Nah, di sini para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nama ayah Nabi Ibrahim itu
itu dua nama tapi satu orang, yaitu Tar dan Azar. Ada yang mengatakan Azar itu adalah nama daripada berhala yang dibuat oleh Tar, atau Azar namanya, Tar adalah julukannya. Artinya ulama mengatakan Tar dan Azar itu satu orang. Ya. Sebagian lagi ulama mengatakan Tar ini berbeda dengan Azar. Jadi Azar yang dimaksudkan Quran itu bukan ayah Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi pamannya. Jadi Tar itu siapa? Tar, namanya yang betul adalah Tar. Tujuannya apa? Tujuan orang mengatakan seperti ini, pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya yang dalam Quran itu Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, sebab ingin mengatakan bahwasanya tidak mungkin seorang nabi dilahirkan dari seorang kafir, kan? Azar ini kan kafir karena menyembah berhala, bahkan membuat berhala. Nah, orang yang cinta sekali kepada Nabi, ya kita cinta sama Nabi ya, mereka nggak terima. Mana mungkin seorang nabi dilahirkan sama seorang kafir. Azar itu jangankan kafir, dia bahkan buat berhala untuk disembah. Nah, ini berarti nggak cocok seorang kafir melahirkan seorang anak Muslim, bahkan seorang nabi. Nah, berpajak daripada ini, maka mereka berpandangan tidak mungkin. Contohnya Imam Ar-Razi ya, dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Imam Ar-Razi itu ulama kibar, ulama Asy'ariyah, yang beliau lahiran tahun 400-an Hijriah. Dalam tafsir beliau mengatakan Azar itu tidak mungkin ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi pamannya. Nah, ini pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir, Allah yarhamnya. Juga beliau berpandangan seperti itu. Nah, dan ada beberapa ulama-ulama sufi yang berpandangan bahwasanya Azar ini bukan nama ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya Azar ayah Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena langsung disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran nggak bisa dibohongi ya. Jelas, wa qala Ibrahimu li abihi Azar. Ini badal namanya. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, siapa bapaknya itu? Yaitu Azar. Nah, jelas Al-Qur'an mengatakan Azar adalah nama daripada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidak ada aib. Tidak menjadi suatu aib ketika seorang ayah yang kafir melahirkan seorang mukmin. Atau seorang anak yang mukmin, atau seorang ayah yang mukmin tapi anaknya kafir. Ini sudah ada contohnya dalam Quran. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam, anaknya kafir, istrinya kafir. Anak kafir itu jauh lebih sedih kita daripada ayahnya yang kafir. Kalau ayah itu kan artinya itu bukan produk kita. Tapi kalau anak produk kita langsung, kita yang dakwahi dia. Ini jadi nggak tidak jadi satu aib ya ketika ketika seorang ayahnya kafir tapi anaknya mukmin, bahkan seorang nabi, itu bukan suatu aib. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya itu ini banyak nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan ya tentang masalah ini, tapi yang jelas yang paling kuat, seorang ayah yang kafir tidak masalah melahirkan anak yang mukmin, bahkan seorang nabi. Juga sebaliknya, seorang ayah yang mukmin tapi melahirkan anak yang kafir juga tidak masalah. Yang masalah adalah itu dari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama ibunya, nama ibu Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Amilah. Namanya Amilah. Beliau tuh dari daerah Babel ya. Babel itu di Irak. Kalau hari ini di Irak, dulu ada namanya Taman Gantung itu di Irak. Ibrahim alaihissalam dijuluki sebagai Abad Dhaifan. Apa itu Abad Dhaifan? Artinya bapak tamu, artinya bapak yang suka terima tamu. Nanti kita akan lihat bagaimana beliau melayani tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa dalam melayani tamu. Nah, ketika usia Tar ataupun Azar usianya 75 tahun, itu lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nahur, kemudian Haran. Nah, Haran akan melahirkan namanya Lut. Lut ini berarti keponakannya Nabi
Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian anaknya Haran itu namanya Sarah. Nah, Sarah inilah nanti yang akan menikah dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Sarah adalah Ummul Mukminin, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan dikenal perempuan yang sangat cantik. Jadi kalau misalnya di laki-laki ada Nabi Yusuf alaihissalam, jadi di perempuan ada Sarah. Jadi Sarah ini perempuan yang sangat cantik. Jadi setelah Sayyidah Hawa adalah wanita paling cantik. Nah, setelah Hawa yaitu adalah Sarah, wanita yang paling tercantik. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat cinta sama Sarah. Ya karena cantiknya, ya karena solehnya, ya dan karena cerdasnya, jadi semua berkumpul kepada Sarah. Mungkin bandingan Sarah itu seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Nah, jadi sama-sama cantik, sama-sama pintar, sama-sama cerdas dan cerdik. Ini dua-duanya sama nih. Dan sangat solehah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir di daerah Babel, ya, Babel tadi, Irak. Nah, kemudian ketika beliau sudah agak besaran, ya, beliau kemudian pergi ke daerah daerah Haran. Daerah Haran itu termasuk juga daerah Irak, ya. Jadi di Haran itu ada orang-orang yang menyembah-nyembah kawakib, planet-planet, bintang-bintang. Jadi setiap di pintu-pintu Dimash itu, ya, pintu di Irak sana, di Syria, ya, dekat-dekat dengan Irak, ya. Itu ada tempat semacam tempat ibadah para kaukab tadi, bintang-bintang tadi. Jadi di Dimash, ya. Nanti Haran ini dekat dengan Dimash. Dimash itu masuk ke Syria hari ini. Memang Dimash Syria, ya. Nah, mereka juga ada buat perayaan-perayaan seperti hari raya ini, hari raya itu, dan sambil menyembah berhala-berhala ini. Nah, inilah dari sinilah nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam berdiskusi sama umatnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam pertama ke Haran, kemudian ke Babel, ya, atau pertama beliau ke Haran, kemudian Baitul Maqdis, nanti ke Mesir. Itu perjalanan hidup beliau dari Baitul Maqdis ke Mesir, nanti balik lagi ke Baitul Maqdis, dan beliau kemungkinan besar wafatnya di Baitul Maqdis. Kemudian ketika berdiskusi dengan orang pengikut-pengikut yang menyembah kaukab tadi, planet-planet tadi, ini sering orang bertanya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Jadi ketika sampai waktu malam, beliau lihat ada bintang, ternyata hilang bintangnya. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku, tahu-tahu hilang. Jadi perdebatan ini, pertanyaan ini bukan menandakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ragu sama Allah, atau Nabi Ibrahim ini pertama sekali percaya sama bintang-bintang, baru kemudian percaya sama Allah. Nah, ini pendapat yang salah, ya. Ini sering ditanyakan. Jadi dalam Quran kan dikatakan, "Falamma janna 'alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi." Ketika datang malam, beliau melihat ada bintang-bintang, beliau mengatakan, "Hadza rabbi, ini Tuhanku." Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hilang, dia katakan, "Saya tidak suka sama yang hilang." Nah, ini beliau mengajak berpikir kepada orang-orang yang menyembah planet-planet ini, untuk menyembah bintang-bintang ini, diajak berpikir. Coba kamu lihat nih, ini bintang, ya, rumah ini bagus nih, Tuhanku nih. Tahu-tahu pagi hilang dia, masa Tuhanku hilang? Nah, berarti seperti itu. Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tiba-tiba pas malam lagi dia lihat bulan, lebih terang, lebih cantik. Oh, ini pantas jadi Tuhanku. Tapi kemudian juga tiba-tiba Tuhannya juga hilang. Apakah pantas Tuhan itu hilang? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala wa hadza rabbi hadza akbar. Ketika dilihat matahari, oh, malah lebih cantik, lebih terang, kemudian lebih besar, ini cocok jadi Tuhan. Nah, maka
Beliau bertanya kepada orang-orang ini, cocok nggak seperti ini jadi Tuhan, hilang kembali, hilang kembali, hilang kembali. Nah, ini apa namanya? Contoh ini bukan contoh yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengatakan bahwa saya dirinya itu sebagai dia percaya sama bintang-bintang ini kemudian baru percaya sama Allah. Itu bukan seperti itu. Jawabannya adalah beliau diskusi sama penduduk ini, diskusi sama orang-orang ini yang percaya kepada bintang-bintang ini, ternyata bintang-bintang ini hilang. Ternyata bintang-bintang ini tidak selamanya ada. Maka tidak cocok dan tidak pantas menjadi sebagai Tuhan. Nah, kemudian dakwah paling utama Nabi Ibrahim juga yang dia sampaikan paling utama itu sebenarnya itu ke bapaknya. Jadi samping ke masyarakat tadi, ke bapaknya paling utama. Apa kata dia? Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwullahi tabarra'a min. Jadi istighfar Ibrahim kepada bapaknya itu cuma sebagai alasan lah, sebagai janji ya, janji yang dijanjikan kepadanya Nabi Ibrahim. Tapi setelah jelas istighfar Nabi Ibrahim istighfar minta ampun kepada Allah ya. Setelah jelas bahwasanya ayah Nabi Ibrahim ini bukan penduduk surga dalam arti tidak percaya sama Allah, berarti Nabi Ibrahim berlepas. Ini kita seharusnya seperti itu ya. Ketika orang tua kita sudah kita jelaskan, tidak mau kita jelaskan, kita juga tidak mau, sudah selesai. Tugas kita minta ampun kepada Allah, minta dia kepada hidayah, tidak memaksa karena tidak bisa dipaksa. Berarti serahkan sama Allah. Maka kita lepas ya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di perang Badar. Jadi setelah Abdurrahman bin Abu Bakar setelah beriman ya, cerita beliau, ya wahai ayahku, seandainya kemarin saya tuh selalu saya hindari kamu, jangan sampai saya bertemu sama kamu di perang Badar. Nah, tapi apa jawab Abu Bakar dengan tegas? Kalau saya jumpa kamu, saya bunuh kamu. Artinya apa? Perpisahan itu bukan karena ras, bukan karena negara, bukan karena apa namanya berbeda sudut politik, tapi perpisahan itu karena beda iman. Ketika sudah beda iman, maka perpisah kita. Kamu bukan lagi saudaraku, ya. Jadi alangkah sayangnya kita lihat kawan saudara-saudara kita ya di Nusa Tenggara Timur kalau nggak salah ya, yang banyak Kristen di situ. Di situ sangat biasa perkawinan antara orang Kristen sama orang Muslim. Mamanya Kristen, bapaknya Muslim. Atau sebaliknya, anaknya ya terserah mau pilih apa. Ada juga di Jawa itu namanya kampung sawah namanya. Kampung sawah itu sama juga. Ya. Baru-baru ini saya lihat ada di TikTok atau di YouTube ya. Ada seorang ibu pakai jilbab, dia meridhoi anaknya nikah sama orang Kristen. Jadi ya, anaknya tuh perempuan. Suaminya tuh Kristen, nikah di gereja, diridhoi dan direstui oleh mamanya. Nah, ini sangat ini sudah jelas sudah tidak ada namanya al-wala wal bara. Kita harus lepas diri dari mereka itu. Makanya Islam juga tidak memberikan warisan ketika sudah murtad. Nah, ini juga kita ambil pelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ketika Nabi Ibrahim nanti jumpa sama ayahnya di hari kiamat, jadi jumpa. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qatratun wa ghabratun. Jadi jumpa Nabi Ibrahim sama Azar di hari kiamat nanti dan wajahnya jadi kusam. Fayaqulu lahu Ibrahim bilang, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku sudah ingatkan kamu, sudah nasihati kamu, jangan bermaksiat kepadaku. Ya, kata bapaknya, sekarang saya sudah sadar, tidak akan maksiat. Lantas Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun." Wahai Tuhanku, kamu telah berjanji kepadaku, kamu tidak akan merendahkanku atau mencelaku di hari bangkitan, ya, kebangkitan. Jadi fa'ayyu khizin, jadi kehinaan yang apa yang lebih berat daripada melihat seorang ayah masuk ke neraka?
Apa jawaban Allah? Fayaqullah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku telah mengharamkan jannah, surga terhadap orang kafir. Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Allah bilang, coba kamu lihat di bawah kaki kamu. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat ke bawah kakinya, ternyata azar langsung dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah namanya iman. Iman itu pemisah dia. Jadi nggak peduli apakah saudara kita, abang kita, sobat kita. Kalau sudah berbeda agama, itu bukan lagi saudara. Jadi cuman ketemu say hello selesai. Tapi bukan lagi saudara. Nah sama juga ya, kita harus bilang, ini Islam. Islam itu agama yang tidak plan, jelas. Kalau kamu sudah garis itu berarti silakan ke sana. Ya, di Sudan dulu juga tahun berapa tuh 2000-an kalau saya di Mesir ya. Itu ada orang Sudan, perempuan Sudan nikah sama laki-laki Kristen dari Sudan Selatan ya. Sampai heboh ketika itu ya, sampai keluarga sangat marah mau bunuh tuh orang, mau bunuh laki-laki Kristen itu. Dan pemerintah Sudan ketika itu memutuskan supaya laki-laki perempuan ini yang murtad dihukum mati. Waktu itu tahun 2007, waktu masa presiden Inggris itu Tony Blair. Akhirnya datang surat Tony Blair kepada Umar Bashir ketika itu, jangan dibunuh dia, jangan dihukum mati. Akhirnya tidak jadi dihukum mati, tapi dia dilepaskan dan putus hubungan saudara. Nah, itu dulu ya, tahun 2007-an kalau nggak salah. Nah, itu. Ini kalau kita bicara tentang Islam, kita tetap menghormati, tapi dalam hal-hal yang sensitif tidak ada hormat di situ. Kita sekali menghormat, cuma tidak boleh sampai kita merelakan agama kita. Itu boleh, ini boleh, itu boleh, agama Hindu boleh, agama Kristen, semua agama sama, nggak ada istilah itu ya. Islam tetap Islam, agama lain tetap agama lain. Yang Islam itu namanya mukmin, yang lain itu namanya kafir. Artinya dia tidak mengimani dengan Allah Subhanahu wa taala, itu musyrik. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya agama ini memang tegas. Bahkan seorang nabi seperti Ibrahim yang dijuluki Khalilur Rahman, kekasih Allah, tetap tidak bisa memaafkan kalau itu doanya ingin ayahnya diampunkan dan ayahnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sama seperti Abu Thalib ya, ketika didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia hampir meninggal, datang Nabi Rasulullah mengatakan ke Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika inda rabbik. Ya wahai pamanku, katakanlah la ilallah, ya, kalimat yang aku akan pertahankan kamu di sisi Allah nanti. Tapi dibisikkan oleh Abu Jahal ketika itu, atarghabu an millati abaika, apakah kamu benci pada agama Tuhan bapak-bapak kamu? Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan syahadat dan percaya dengan kata-kata siapa? Kata-kata Abu Jahal, dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Meski Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dicintai sama Allah, tapi tidak bisa menyelamatkan pamannya. Ini sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Nah setelah itu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwahkan kepada orang-orang pengikut yang menyembah planet-planet tadi, ya, mereka pun tidak percaya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke daerahnya di Babel. Nah, di situ beliau melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Nah, jadi ketika beliau melihat orang-orang yang menyembah berhala tadi, apa kata Nabi Ibrahim? Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Jadi ini apa sih berhala-berhala ini yang kalian berhenti, kemudian kalian ibadahi, kemudian kalian tunduk di depan berhala-berhala ini? Apa kata mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati bapak kami beribadah. Ya, ini dia jawabannya nih. Sampai hari ini nggak bisa beda kita dengan orang tua kita, nenek moyang kita. Nggak bisa seperti itu. Islam itu agama tegas. Agama yang tidak bisa main-main. Kalau iya, iya. Kalau tidak. Nah, kalau misalnya kita katakan pakai nalar, ini betul nggak ini? Oh, enggak. Ini berhala-berhala yang kami sembah ini nenek-nenek kami ini sembahannya.
Artinya apa? Dalil yang mereka gunakan adalah orang terdahulu. Sama seperti hari inilah. Sebagian hari ini ya, pamali-pamali jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu ya. Itu jangan gini, jangan gitu itu. Jangan beli garam malam-malam misalnya ya. Kemudian kalau di orang hamil nggak boleh bawa gunting, nggak boleh bawa kalau mau pergi bawa gunting, bawa cabai. Nah, apa itu ya? Itu semua ajaran-ajaran dari orang tua yang tidak jelas apa sumbernya. Dari mana asalnya? Apa akibatnya? Nggak ada. Semua berdasarkan kata-kata orang tua. Nah, kata-kata orang tua yang menyampaikan pun kadang-kadang dia nggak ngerti pun agama. Kadang-kadang pun dia nggak ngerti apa itu yang dia bilang. Ya, sholat pun enggak. Bagaimana caranya kita percaya sama orang tua kita? Nah, dalam hal ini, dalam hal ilmu, kita nggak boleh patuh sama orang tua. Tapi kita harus patuh dengan ilmiah. Artinya, pikir, betul nggak yang dibilang sama orang tua saya? Karena agama ini ilmiah. Makanya Nabi Ibrahim bertanya, ini patung untuk apa kalian sembah ini? Untuk apa kalian tunduk depan dia? Nah, jawaban mereka satu, nggak ilmiah. Bapak kami cuma selesai. Dan ini jawaban orang-orang terdahulu, baik kaum Hud, kaum Nuh, kaum Saleh, semua sama. Bapak mereka. Dalilnya apa? Bapaknya. Nah, maka kata Nabi Ibrahim jengkel bilang, hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Jadi beliau aja berpikir, coba dengar nggak apa yang kalian doa? Apakah dia bermanfaat ataukah dia bisa memberi mudarat untuk kalian? Nabi Ibrahim ajak berpikir kaumnya. Ya, tapi tadi ya, karena tadi tidak percaya karena tertutup hati, maka mereka menolak itu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hatinya mengatakan apa? Watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Ya, jadi Nabi Ibrahim dalam hatinya, ini kalau kalian pergi, saya habisi. Ya, kalau bahasa kita ya, saya habisi Tuhan-Tuhan kamu ini. Artinya berhala-berhala kamu ini. Nah, jadi mereka ini ada satu hari raya, ketika itu ada hari raya, mereka pergi ya. Sehingga pas mereka pergi itu, jadi diajaklah bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dakwahi bapaknya dakwahi beliau. Beda-beda tapi. Nabi Ibrahim dakwahi bapaknya untuk beriman kepada Allah, sedangkan bapaknya mendakwahi Nabi Ibrahim supaya beriman sama berhala. Jadi punya dua perbedaan. Sama-sama dakwah beda. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim. Jadi yuk kita pergi yuk lihat acara hari raya itu ya, hari raya berhala lah ya, hari raya mereka lah. Jadi Nabi Ibrahim bilang, ini sakit, saya sakit. Maksudnya sakit apa? Sakit lihat berhala-berhala itu. Nah, ini sakit maksudnya. Akhirnya, falamma kharaju ila 'idihim wastaqarra huwa fi baladihim faragha ila alihatihim. Jadi ketika sudah kosong, sudah pergi semua masyarakatnya ke tempat hari raya tadi, beliau bawa kapak, kemudian kembali kepada Tuhannya, Tuhan mereka tadi ya. Cepat-cepat akhirnya dihancurkanlah berhala-berhala ini. Nah, jadi kemudian sebelum dihancurkan dia tanya, "Ala ta'kulun? Enggak makan kalian berhala ini? Malakum la tantiqun? Kenapa enggak ngomong? Kok diam aja?" Akhirnya beliau pukullah, faraga alaihim darban bil yamin, dia pukul semuanya bambu-bambu sampai hancur. Faja'alahum juzadan, jadi terpotong-potong kecil-kecil ya. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Kemudian beliau gantungkan kapaknya di berhala yang paling besar. Kenapa? Supaya mereka nanti tujuannya setelah dihancurkan semua berhala kembali kepada berhala paling besar. Tanya, siapa sih yang hancurkan berhala ini? Nah, kan? Jadi pas pulang, ya ibaratnya ya, kalau kita pergi ke candi yang ada patung, banyak patung ya, dihancurkan patung itu, Masya Allah ya. Nah, itu langsung ya, kaget. Pas pulang langsung kaget. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Mereka katakan, siapa yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kita ini? Yang kayak orang maaf Cina ya, yang taruh buah-buah ini, buah apel, buah apa, tahu Tuhannya di situ ya. Itu siapa yang makan tuh? Orang India, itu kalau Malaysia. Di Malaysia tuh banyak tuh ya. Ya lihat tuh yang makan-makan buah-buah itu siapa? Orang India.
orang India nggak jelas tuh diambil. Mungkin ketika diambil buah-buah itu, mereka akan berpikir, oh buah ini telah diambil sama Tuhanku. Nah itu pula pikiran mereka ya. Inilah makanya, orang-orang itu orang agama Sinto tuh, jadi mereka tuh kalau mati itu ada apa namanya kertas-kertas itu, kertas-kertas itu ada harganya, ya. Tujuan apa kertas itu dibakar, setelah dibakar berapa banyak kertas yang dibakar itulah nanti keluar asap. Asap inilah yang menjadi berarti amalan dia sudah ada terima. Jadi dia bisa beli mobil di sana di surga ya, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli rumah sesuai dengan harga kertas-kertas yang dicampak dan dibakar tadi. Ya, kalau kita lihat film-film vampir dulu atau kecil-kecil kan ada dia itu kertas apa tuh pengembus dosa ya. Jadi semakin banyak dibakar, semakin banyak pahalanya, semakin dia bisa beli ini, bisa beli itu. Ini percayaan mereka. Ini sama kayak orang pengikutnya yang menyembah Nabi Ibrahim berhala pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika dihancurkan, bayangkanlah Tuhan dihancurkan. Bagaimana ya? Coba kita bayangkan bagaimana marahnya orang India ketika kita bunuh sapi mereka. Bagaimana marahnya? Sama seperti ketika kita bunuh bola sapi bulan kurban habis banyak sekali itu. Apa namanya sapi dikorbankan, tampung. Semua Tuhan mereka itu. Apa nggak panas hati mereka itu? Sama seperti orang pengikutnya Nabi Ibrahim. Tuhannya dihancurkan. Apa nggak marah mereka? Nah, makanya mereka sangat kesal sama Ibrahim, sangat kesal sama orang Pakistan yang membantai Tuhan-Tuhan mereka. Di Bali juga sama gitu ya, bantai Tuhannya pula. Nah, akhirnya man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang membunuh Tuhan-Tuhan kita kalau bahasa kita hari inilah. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminaz zalimin, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang zalim. Kenapa zalim? Dia telah membunuh Tuhan-Tuhan kita. Tuhan dibunuh bagaimana ya? Di India baru-baru ini ada beberapa dokter memeriksa patung, salah satu patung apa namanya, patung Dewi apalah gitu ya. Ternyata ada suara nafas. Di patung itu ada suara nafas. Jadi Tuhannya itu ada bernafas. Oh, berarti Tuhan ini hidup ya. Dia cuma berpikir lah sedikit ya. Orang India tuh banyak profesor, orang kaya, milioner banyak, tapi itu yang hal yang kecil yang itu nggak sesuai dengan akal kita, nggak bisa berpikir mereka. Profesornya tuh campak ke laut sana. Itu aja nggak bisa berpikir dia. Dia cek gitu ya. Nah, qalu sami'na fatan yaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada nama seorang pemuda namanya Ibrahim. Jadi siapa pemuda itu? Ibrahim. Nah, ini seorang pemuda yang keren ya. Seorang pemuda yang kuat, jadi kemudian yang punya komitmen yang kuat, gak takut sama tirani loh, dia bilang ya, sama negara dihancurkan. Nah, akhirnya apa? Fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Coba datangkan saksi-saksi mata-mata, coba ikuti dia, tangkap dia, kemudian ditanya. Nah, jadi ada banyak yang lihat, banyak yang mengatakan. Nah, akhirnya marah apa namanya Nabi Ibrahim mengatakan gini, qalu anta fa'alta hadza bi ayatina ya Ibrahim? Ibrahim, ini katanya sudah ditangkap dia, kemudian sudah dikumpulkan, semua orang melihat. Tanya, wahai Ibrahim, apa kamu yang lakukan ini semua? Kamukah yang hancurkan semua Tuhan-Tuhan ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan saya, tapi ini Tuhan paling besar nih yang lakukan. Kan? Kok Tuhan yang paling besar? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalau mereka bisa ngomong, tanya. Jangan tanya saya. Ya kan? Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Tsumma naqsu ila ru'usihim. Jadi akhirnya mereka kembali. Bagaimana cara kita ngomong sama patung-patung ini? Ya. Jadi kemudian mereka bertanya ke dalam diri sendiri, mana cara kita tanya pada patung ini kan? Laqad alimta ma haula'i yantakun. Mereka bilang, Ibrahim, kamu udah tahu ini patung-patung ini nggak bisa ngomong. Jadi mereka jawab sendiri. Ini ya, kalau kita pakai akal ya, sama kayak kita bilang sama orang-orang yang sembah sapi. Hai, kenapa kalian makan tai sapi, kencing sapi?
Ya, nggak bisa ngomong dia, nggak bisa ngomong. Coba ngomong, tanya sama dia. Kalau kita potong, ya, nggak mau ngomong. Akhirnya, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum? Ya, jawaban Nabi Ibrahim. Apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak ada manfaat, memberikan kalian manfaat dan juga tidak bisa memberikan kalian mudarat? Nah, akhirnya mereka apa ya? Apa yang kan? Nah, ata'buduna ma ta'budun? Apakah kalian beribadah sesuatu yang kalian apa namanya? Yang sudah dipahat? Selain gini, ini Tuhan, pohon. Tuhan, kemudian dipahat, kemudian disembah. Jadi yang buat Tuhan siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Kamu yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang menciptakan kamu? Kan begitu ya. Ini Tuhan, patung, dia yang pahat. Berarti kan sebenarnya yang menciptakan Tuhan adalah dia. Nah, gitulah kira-kira. Fa'aqbalu kemudian qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Jadi inilah orang kalau udah kalah jidal ya, kalau kalah apa namanya berdebat, satu jawaban yang terakhir, udah buat api besar, campak dia ke api. Nah, itu jawaban terbaik kalau sudah bingung cara jawab ibadahnya apa. Kalau jawab secara ilmiah nggak cukup, udah campak aja ke api, selesai. Nah, ini masalah nih. Ini dari dulu ya. Orang kalau udah kalah debat, nah udahlah, caranya apa? Ambil parang, bakar, potong kepalanya. Nah, itulah, bubarkan pengajiannya dan sebagainya. Ini kalau sudah kalah debat. Akhirnya kata, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalian bakarlah ya dan tolonglah Tuhan kamu. Jadi ketika itu semua masyarakat Babel itu mengumpulkan kayu besar ya. Jadi mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, ditahan ya, cuma tidak disebutkan dalam sejarah, tapi kemungkinan seperti itu. Jadi di Bangka tidak disebutkan Nabi Ibrahim ketika dikumpulkan kayu itu apakah beliau ditahan ataupun tidak, tapi kemungkinan beliau ditahan. Akhirnya dikumpulkan batu sehingga ketika itu perempuan-perempuan yang ada nazar, sakit bernazar, apa nazarnya? Kalau saya sembuh maka saya akan cari kayu untuk bakar Ibrahim. Saking bencinya satu kampung ke Nabi Ibrahim. Satu kota semuanya benci. Coba bayangkan satu orang. Satu orang dimusuhi satu kampung, satu negara. Luar biasa. Emang Nabi ya, para Nabi dari dulu seperti itu ya. Akhirnya dikumpulkan semua. Nah, karena terlalu besar apinya, ketika dihidupkan api tersebut, kalau ada lewat apa namanya burung di atas api tadi jatuh. Saking panasnya api tadi, bisa mati tuh burung. Nah, akhirnya dibuatlah manjanik. Ya, manjanik itu apa namanya? Ketapel raksasa ya. Ini orang yang pertama buat ketapel raksasa untuk ditaruh Nabi Ibrahim sendiri, kemudian dilepaskan, kemudian Nabi Ibrahim tercampak ke api. Nah, siapa nama orang yang pertama? Yaitu namanya Haizan. Haizan adalah orang yang pertama sekali buat ketapel raksasa, namanya Haizan. Orang yang pertama sekali buat ketapel raksasa. Dia itu nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditaruhlah Nabi Ibrahim ya ke situ, apa jawaban Nabi Ibrahim, kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Nah, dikatakan lama ulqiya Ibrahim finna qala Allahumma innaka fis sama' wahid wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ketika Nabi Ibrahim mau dicampak ke api, apa beliau katakan? Allahumma innaka fis sama'. Wahai Allah, ya Allah, kamu satu-satunya di langit. Ini kata Nabi Ibrahim ya, dalam kitabnya. Kamu satu-satunya di langit dan saya satu-satunya di bumi yang menyembah Engkau. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ketika beliau menyebutkan itu, datanglah Jibril. Jibril dia diperintahkan untuk kepada Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, kamu butuh bantuan enggak? Nabi Ibrahim ya. Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim?
Amma ilaika fala. Ya. Kalau untuk kamu, kalau kamu, saya nggak butuh bantuan kamu. Ini jawaban Nabi Ibrahim. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim lagi genting-gentingnya, lagi sangat butuh kepada bantuan. Tapi si Nabi Ibrahim tidak mau dibantu oleh Jibril. Ini tingkat keimanan yang luar biasa ya. Kita kalau lagi susah, kalau lagi ada permasalahan, apa yang kita lakukan pertama? Ya kita pergi dulu ke orang-orang siapa yang kira-kira yang bisa tolong kita. Bukan pergi ke Allah dulu, bukan berdoa dulu. Ya, kalau kita perhatikan sejarah Nabi dari Nabi Nuh alaihissalam, dari Saleh, Hud, semuanya ya, itu semua mereka ketika ada masalah, untuk menghadapi masalah pertama mereka hadapi dengan berdoa dalam sholat. Jadi dia berdoa dalam sholat ya. Ini Nabi. Nah makanya Nabi Ibrahim karena keimanannya beliau itu seolah-olah melihat langsung Allah ya. Jadi sama sekali nggak butuh sama lain kecuali Allah. Bahkan Jibril itu pemimpin malaikat. Jibril itu pemimpin malaikat. Datang untuk ketemu sama beliau, bilang, apa kamu butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim dengan mantapnya? Lah, kalau kamu saya nggak butuh. Nah ya, nah, jadi langsung Allah perintahkan, qulna ya naru kuni bardahu wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamat sejahtera terhadap Ibrahim. Jadi satu riwayat mengatakan, seandainya Allah enggak mengatakan salaman, maka Nabi Ibrahim akan kedinginan dalam api. Ya, jadi pas apa namanya dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, ini tokoh tabi'in yang tokoh Israel, Bani Israel ya, Israiliyat ya, tokoh Israiliyat. Beliau sahabat juga Israiliyat ya. Ka'ab al-Ahbar ini mengatakan lam yattafi al-ardi yawma idzin binar. Jadi ketika Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api, semua api di dunia itu jadi dingin semuanya. Nggak ada yang bisa membakar. Itu kata Ka'ab al-Ahbar. Dan beliau ini adalah tokoh Israiliyat, itu Bani Israel ya, yang masuk Islam. Nah, walam tahrik minhu siwa wisaqau, tidak ada yang terbakar kecuali apa dari pinggangnya ya, pengikatnya itu. Jadi nggak ada yang terbakar. Nabi Ibrahim sangat santai di dalam apa namanya dalam api tadi, dan bahkan diriwayatkan oleh Dhahhak bahwasanya Jibril alaihissalam dia kalau Nabi Ibrahim keringat dilap lah. Artinya apa? Nabi Ibrahim duduk di situ dengan santai dan rileks ya. Tidak ada masalah. Berapa lama beliau di api? Beliau di api selama 40 hari lamanya. Luar biasa tuh 40 hari. 40 hari begitu besarnya api itu. Yang istilahnya apa? Tidak mungkin beliau akan selamat, nggak mungkin. Itu mustahil. Selama 40 hari. Bahkan ketika ya, dicampakkan ke api itu ayahnya Nabi Ibrahim melihat Azar, melihat ya, apa kata ayah Nabi Ibrahim? Ni'mar rabbuka ya Ibrahim. Sungguh paling bagus Tuhan ataupun Tuhan yang paling hebat itulah Tuhan kamu wahai Ibrahim. Artinya sebenarnya secara makna tersirat ataupun dalam hatinya tetap sebenarnya ayahnya Nabi Ibrahim telah percaya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena lihat mukjizat yang luar biasa ya. Nah, akhirnya setelah 40 hari dan keluarlah Nabi Ibrahim dari api dengan tenang. Tidak ada yang membantu Nabi Ibrahim, tidak ada yang suka dengan Nabi Ibrahim itu di api kecuali cecak. Nah, makanya Rasulullah perintahkan cecak untuk dibunuh. Kenapa? Karena yang fuhu ala Ibrahim. Jadi cecak itu nggak ada fungsi, cuma dia embus-embus saja. Artinya dia gambarkan cecak ini suka. Kalau Nabi Ibrahim dibakar itu suka. Maka dari sini Nabi perintahkan untuk membunuh cecak, di samping cecak juga ada penyakit. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya tombak ya di rumahnya untuk memukul cecak. Jadi kalau cecak itu hukumnya apa? Membunuhnya adalah sunat karena memang Nabi perintahkan untuk bunuh cecak, di samping ada penyakit dia juga yang membantu orang-orang menghidupkan api ya, meski tidak ada kesan tapi dia suka ya, suka dengan dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nah setelah itu, setelah keluar dari api, nah dilihatlah oleh Namrud, raja Babel, ya. Nah, jadi kata ulama ada 4 raja terbesar di dunia ini, yaitu 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin adalah Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan kafir Namrud dan Bukhtanasar, atau kalau bahasa Indonesianya Nebukadnezar, ya. Namrud ini dia itu menjabat sebagai raja selama 400 tahun namanya. Ya, coba bayangkan ya, 400 tahun nggak ada saingan. Apa nggak jadi Tuhan dia? Apa nggak jadi dia menganggap dirinya sebagai Tuhan? Namrud ini. Namrud ini ada raja lain ketika itu, cuma tidak sehebat Namrud. Ada raja Dhahak dan juga ada nanti Sinan, ya. Tapi yang paling hebat, yang paling besar itu Namrud. Menjabat sebagai raja selama 400 tahun lamanya. Makanya ketika ada orang yang ingin merusak kerajaannya atau ingin mengatakan bahwa dia bukan Tuhan, repotlah, maka dia kesal. Nah, akhirnya keluarlah Nabi SAW dari api tadi. Akhirnya beliau jidal ataupun berdebat dengan Namrud. Dalam Quran dikatakan, alam tara idal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Adakah kamu melihat ketika Nabi Ibrahim itu berhujjah ataupun diskusi tentang Tuhannya, ya, dengan Namrud, ya, dengan Namrud. Isqala Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku, ia yang menghidupkan dan ia juga yang mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Nah, saya juga bisa hidupkan, bisa juga matikan. Akhirnya dia panggil ada 2 orang. Jadi Namrud ini dia termasuk raja dermawan ini. Dia punya gudang makanan, ya. Siapapun yang datang dikasih makanan sama dia. Makanya orang anggap dia jadi Tuhan. Jadi kaya raya dia. Jadi ada 2 orang yang datang dari pengawalnya atau dari manusia, ya. Yang satu dibunuh. Kan tadi dia bilang, kalau Tuhan kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggillah 2 orang. Satu dibunuh, yang satu lagi diberikan nikmat. Berarti saya bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Apa jawaban Ibrahim? Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur. Maka coba kamu datangkan dari barat. Coba putar. Ya, fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah cara menjawab si Namrud ini. Nah, bingung dia cara jawab Namrud ini. Nah, akhirnya ya itulah tadi, ya, kayak seperti kita katakan tadi, ya. Ketika tidak setuju dan tidak lagi sanggup untuk mengalahkan hujjah, akhirnya dia perintahkan untuk membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sudah pergi dan Namrud perintahkan supaya Nabi Ibrahim itu dibunuh. Nah, ketika itu datang malaikat. Perintahkan kepada Namrud untuk beriman. 3 kali datang malaikat, ya Namrud, kamu berimanlah. Fa'aba, ya, maka dia tolak. Datang lagi kali kedua, fa'aba, juga tolak. Ketiga, datang lagi, tidak ditolak. Maka ketika itu kata malaikat, ijma' jumu'aka wa ajma' jumu'i. Sekarang coba kumpulkan semua tentara kamu dan akan saya kumpulkan tentara saya. Ini dari menurut pandangan Zaid bin Aslam. Wallahu alam benar atau tidaknya kata-kata ini, ya. Yang jelas, ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, diantara maksudnya ke situ beliau ingin ambil makanan, tapi Namrud tidak berikan makanan kepada beliau karena beliau tidak setuju dengan Namrud, mengalahkan dalil Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim pulang. Pas pulang beliau bawa tanah, ya, tanah dalam kalau bahasa kita ya plastik lah ataupun tas gitu, ya. Jadi pas sampai di rumah dia sampai diletakkan tuh, dikira sama Sarah itu makanan. Langsung dibuka dan dimasak, ternyata betul-betul jadi makanan. Pas bangun Nabi Ibrahim, apa yang kamu dapatkan? Saya sudah masak makanan yang enak. Nah, maka Nabi Ibrahim paham, oh itu berarti rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dibuat itu tanah, tiba-tiba jadi makanan. Nah, akhirnya yang jelas, ya,
yang cerita tadi apakah datang malaikat ataupun tidak, itu pun tidak tahu pasti ya kebenaran riwayatnya ya. Yang jelas ketika itu Allah mengutuskan nyamuk ya, nyamuk yang menggigit Namrud masuk ke dalam kepalanya sampai dipukul-pukul kepalanya. Nah, ini ada beberapa beberapa riwayat yang mengatakan ada yang katakan 400 tahun, tapi kayaknya terlalu jauh ya. Karena kalau 400 tahun tuh udah sampai ke masanya nabi selanjutnya ya. Tidak pasti berapa tahun dan berapa hari. Yang jelas lama. Jadi kisahnya Namrud ini lebih kurang seperti kisahnya si Mustafa Kamal Atatürk loh. Mustafa Kamal Atatürk itu matinya dia itu digigit satu nyamuk. Nyamuk ini tidak ada kecuali di Cina. Nyamuknya bahaya ya. Nah dia ini si Namrud tadi ya, itu dia setiap hari pukul kepalanya supaya karena sakitnya nyamuk dalam ini nggak bisa keluar. Ya. Nah kalau si Mustafa Kamal Atatürk tuh dia saking sakitnya dipukul-pukul kepalanya, kemudian badannya kepanasan, sangat panas. Akhirnya dia orang istana itu sampai ketakutan melihat dia. Karena tiap hari dia sorak-sorak, oh begitu. Dia nggak tenang deh. Tapi akhirnya dia minta ke laut, pergi ke laut supaya dingin. Sampai ke laut bukan dingin, tapi tambah panas. Bedanya Namrud dengan Mustafa Kamal, kalau Namrud itu digigit, kalau Namrud masuk dia ke dalam kerongkongannya. Masuk nyamuk itu ke dalam kerongkongan. Tapi kalau si Mustafa Kamal itu digigit, dari situlah penyakitnya itu. Penyakitnya akan nanti insya Allah kita akan sampai ke masalah si Mustafa Kamal itu. Jadi intinya mau kita katakan karakternya Namrud lebih kurang sama seperti Mustafa Kamal, sombong. Karena udah anggap dia 400 tahun, kalau si Mustafa Kamal menganggap dia bisa menghancurkan menyelamatkan Turki dari penjajah dan menghilangkan kerajaan Turki Utsmani selama-lamanya. Kalau Namrud dia menganggap dia paling hebat, nggak ada orang yang bisa mengalahkan dia. Akhirnya dua-duanya dibunuh dengan seekor nyamuk yang kecil. Nah, jadi dia sakit, bahkan dipukul kepala-kepalanya bambu, tapi nggak mati-mati. Nah, wallahu alam berapa tahunnya mati, yang jelas lama baru mati. Sama seperti si Mustafa Kamal, bahkan kuburan pun tidak terima mayatnya. 2 kali dikuburkan dia, 2 kali mayatnya tuh naik lagi. Jadi setiap digali, naik lagi. Digali, naik lagi. Nggak diterima sama bumi dia. Nah, sampai akhirnya mayatnya tuh dibeton. Karena nggak bisa terima, bumi itu nggak bisa terima mayat dia. Saking jeleknya, saking buruknya, ya, saking kafirnya kalau kita bilang ya, saking kafirnya. Nah, ini perbandingan. Artinya apa? Seperti kita katakan dari awal, sejarah ini berulang. Semua dari kisah Nabi sampai hari ini terus berulang. Cuman pemain yang beda, kasusnya yang beda, keadaannya yang beda. Tapi kalau kita sejarahkan lebih kurang sama. Ya. Dari sini kita belajar bahwasanya kesombongan, bahwasanya kekayaan itu bisa membuat kita lupa. Sehingga ketika lupa, Allah, inilah Allah. Kadang-kadang Allah kan negur. Allah kan negur. Dia biarkan terus, kaya terus. Ada orang sedikit melakukan maksiat, sedikit dia melakukan dosa, langsung Allah tegur dengan macam-macam. Ya para sahabat, para salafus saleh dahulu, kalau mereka lihat ada tikus di rumahnya, maka mereka langsung pikir, dosa apa ya saya buat tadi ya? Apa saya ada mencuri rumah orang-orang? Apakah saya ada menyakiti hati orang? Langsung ingat dia. Dia orang muslim. Orang muslim itu yang dicintai oleh Allah, kalau dia buat dosa, langsung ada teguran yang dia sadari. Nah, tapi kalau ada orang yang berbuat dosa, dah mencuri, dah berzina sebagainya lah, tapi kaya-kaya terus, enak-enak terus, jangan-jangan itu adalah istidraj. Allah kasih seperti Namrud sampai 400 tahun dia diberikan nikmat di dunia, setelah itu game. Sampai hari ini ya dia mati kafir, pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 400 tahun kekuasaan dia tidak ada apa-apanya dibandingkan siksanya di alam kubur, sudah nggak tahu kita berapa ribu tahun lamanya. Ya,
dia rasakan siksa dalam kubur. Maka hati-hatilah kita dengan berbuat maksiat. Ya, cuman berbahagialah ketika kita berbuat maksiat. Allah langsung tegur dengan beberapa hal yang membuat kita ingat, kemudian kita kembali lagi dan selalulah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah minggu depan akan kita bahas lagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah dan Hajar dan dengan raja zalim. Insyaallah akan kita bahas minggu depan masih dalam kajian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.